lebih dari pemenang. Nah, apa itu lebih dari pemenang? Kalau pemenang adalah mereka yang memenangkan pertandingan ataupun peperangan. Tetapi kalau lebih dari pemenang artinya melebihi daripada pemenang ini. Nah, bangsa Israel ketika mereka memenangkan peperangan, mereka akan mendapatkan hasil jarahan dari mereka yang dikalahkan oleh bangsa Israel ini. Nah, itu pemenang. Pemenang akan mendapatkan jarahan. Pemenang perang akan mendapatkan jarahan mereka. Mereka akan mengambil jarahan barang-barang dari musuh mereka yang kalah. Nah, tetapi lebih dari pemenang itu adalah mereka yang berada di kemah, tidak mengikuti peperangan, tetapi mereka menikmati hasil jarahan itu. Nah, mereka yang disebut lebih dari pemenang. Karena mereka tidak berperang, tidak terluka, tetapi mereka menikmati jarahan itu. Nah, gambaran yang lain adalah, atau contoh yang lain adalah seorang petinju. Seorang petinju harus berlatih dengan giat. Dia harus berlatih dengan giat, harus mengembangkan kekuatannya, agar dalam pertandingan itu dia bisa mengalahkan musuhnya. Dan ketika di dalam pertandingan dia harus babak belur, menerima pukulan, sakit. Nah, ketika dia menang dalam pertandingan tinju ini, maka dia akan memperoleh penghargaan berupa mungkin piagam ataupun uang dan lain-lain. Tetapi itu pemenang. Kalau lebih dari pemenang adalah istri si petinju ini. Kenapa saya bilang istri dari petinju ini? Karena dia tidak berlatih. Dia tidak mengikuti pertandingan. Dia nggak perlu harus dihajar, nggak perlu harus terima pukulan, memperoleh sakit di tubuhnya dipukul. Tetapi dia hanya menikmati hasil dari kemenangan suaminya di ring tinju. Nah, ini yang dikatakan pemenang. Bukan dia yang berusaha, bukan dia yang bertanding, tetapi dia menikmati hasil kemenangan dari suaminya. Berbahagia banget istrinya. Nah, di dalam Kristus adalah pemenang kita. Kenapa dikatakan pemenang? Karena dia telah menang atas dosa, atas maut. Di atas kayu salib, Yesus sudah memenangkan kehidupan kita. Dia telah menebus dosa-dosa manusia, seluruh dosa manusia. Dia telah menebus segala hal-hal yang buruk. Dia telah semua hukuman karena dosa sudah ditimpakan di tubuh Yesus. Dia sudah menerima hukuman yang seharusnya manusia berdosa yang tanggung. Nah, di atas kayu salib terjadi pertukaran ketika kita percaya kebenaran Kristus, kekudusan Kristus, kehidupan kekal Kristus diberikan di dalam kehidupan kita. Nah, Yesus sebagai pemenang. Iblis sudah dikalahkan, kuasa maut sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena bukan kita yang disalib, bukan kita yang harus menerima ganjaran karena dosa kita. Bukan kita yang mengalami semuanya itu. Tetapi kita lolos dari semuanya itu dan bahkan mendapatkan keselamatan. Mendapatkan kekudusan, dikuduskan, dibenarkan, bahkan memperoleh kehidupan yang abadi. Nah, itu yang dikatakan lebih dari pemenang. Jadi bukan lebih dari pemenang, bukan kita bertarung, bukan kita bertarung dengan iman melawan iblis, bukan. Tetapi lebih dari pemenang adalah ketika kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan apa yang dia kerjakan di atas kayu salib sudah menebus dosa kita. Dia sudah mengerjakan semuanya. Harusnya kita yang berperang, harusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang mendapatkan ganjaran karena dosa. Tetapi Yesus mengambil semuanya itu. Dan Yesus menang atas dosa-dosa kita. Dan kita yang percaya kepada Yesus adalah lebih dari pemenang. Karena kita menerima anugerah kasih karunia. Kasih karunia artinya adalah sesuatu yang diberikan tak pantas kita terima. Sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan tetapi diberikan kepada kita. Inilah kasih karunia. Bukan kita yang berperang, tetapi kita menikmati hasil kemenangan Kristus. Jadi kita yang ada di dalam Kristus adalah orang-orang yang lebih dari pemenang.